Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ikhwah jamaah salat subuh yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesekian kalinya dan mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita diberikan nikmat yang sangat berharga, kesempatan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang sekali lagi sangat berharga dan tentu sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang berakal, sebagai orang yang cerdas, untuk merasakan betapa berharga dan bernilainya sebuah nikmat, kita tentu tidak perlu menunggu sampai kemudian Allah mengambil nikmat itu. Karena kebanyakan orang ketika nikmat itu masih ada bersamanya, dia tidak merasakan betapa besarnya nilai dan harga nikmat itu. Kapan dia merasakan berharganya nikmat itu? Nanti ketika nikmat itu diambil atau dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak mungkin di antara kita yang punya pengalaman ya, ketika misalnya kedua orang tua kita masih ada, ya, kita seringkali tidak maksimal untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ketika orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baru sadar bahwa kita belum maksimal berbakti kepada mereka. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak pernah bosan, tidak pernah jemu untuk selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, sering beliau mengucapkan ucapan itu untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kondisi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau atau untuk beliau. Karena itu saya biasa mengatakan, seandainya sekarang ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk bertanya kepada para penghuni alam kubur. Seandainya Allah izinkan kita, cuma Allah tidak akan izinkan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula alla tadafanu", seandainya bukan karena kalian itu harus saling menguburkan satu dengan yang lain, maka aku akan mintakan kepada Allah agar Allah izinkan kalian bisa mendengarkan itu siksa kubur. Itu dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan begitu. Seandainya kita ini tidak punya kewajiban saling menguburkan, artinya kalau ada yang meninggal, yang masih hidup, yang pergi menguburkan, maka Nabi akan minta kepada Allah supaya Allah berikan kita kemampuan
Allah memberikan kita izin untuk mendengarkan bagaimana itu kondisinya orang yang ada di alam kubur. Cuma karena kita ini harus saling menguburkan, jangan sampai kita bawa jenazah saudara kita ke kuburan, ya, baru jarak 10 meter, 20 meter, kita sudah dengar orang dipalu-palui. Terpaksa kita lari, terbirit, tidak jadi menguburkan. Nah, karena hikmah itulah maka tidak diperdengarkan. Nah, seandainya Allah mengizinkan kita untuk bertanya kepada para penghuni alam kubur, maka kalau kita tanyakan kepada mereka apa yang paling mereka inginkan sekarang ini, maka yang paling mereka inginkan sekarang ini adalah melakukan seperti apa yang kita lakukan pada subuh hari ini. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah selesai menunaikan ibadah, kita duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Ya. Tapi kesempatan itu tidak lagi akan datang kepada mereka. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah datang lagi atau tidak akan pernah diberikan lagi kepada mereka, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ya, bahkan saya biasa mengatakan, bahkan sekedar untuk sujud satu kali saja, sekedar untuk mengucapkan astaghfirullahalazim satu kali saja, sekedar bersedekah 100 rupiah, itu tidak akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya biasa mengatakan, barangkali penghuni alam kubur sekarang itu melihat kita dengan pandangan yang penuh dengan rasa cemburu. Ya. Seandainya mereka bisa menyampaikan itu, mereka mungkin akan mengatakan, enaknya tahu dia itu masih bisa sholat subuh. Enaknya tahu dia masih bisa hadir majelis ilmu. Sementara kita ini tinggal menunggu saatnya untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita tidak perlu menunggu itu. Ya, kita tidak perlu menunggu menjadi seorang penghuni alam kubur untuk bisa menghargai nikmat-nikmat seperti ini. Nikmat kesempatan beribadah, nikmat kesempatan bermajelis ilmu seperti ini, tidak perlu kita menunggu itu. Jangan sampai kita ini seperti yang digambarkan oleh, kalau bukan Umar ibn Khattab, oleh Al-Hasanul Basri, seorang ulama tabi'in, yang menggambarkan tentang kondisi orang munafik. Bahwa katanya orang munafik itu, meskipun kita sampaikan kepada dia bahwa neraka itu ada di belakang tembok ini, dia tidak akan percaya sampai hatta yatajahamaha, sampai nanti dia masuk ke neraka baru dia percaya, oh ada mintung paling neraka itu. Ya. Jadi maksud saya, kita orang beriman, Allah berikan kita Al-Quran, Allah berikan kita panduan, supaya apa? Supaya kita tidak perlu seperti itu. Tidak perlu menunggu nanti mengalami kematian baru kita menghargai kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita. Jadi saya ingat ada seorang ulama salaf, rahimahullah, itu dia sengaja membuat semacam liang lahat. Ya. Jadi kalau dia malas lagi beribadah, ya, dia merasa loyo-loyo lagi semangatnya untuk beribadah, dia pergi baring di situ. Ya. Dia pergi baring, kemudian dia katakan pada dirinya, wahai diriku, bayangkanlah seandainya engkau benar-benar berada dalam posisi ini, kira-kira apa yang paling kau inginkan? Jawabannya adalah seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa yang paling diinginkan oleh orang yang sudah berada dalam posisi itu adalah apa? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia meskipun sebentar saja. Meskipun hanya sekedar untuk itu tadi, sujud satu kali, istighfar satu kali, kemudian setelah itu mati lagi.
Tapi kan kalau sudah meninggal tidak ada lagi kesempatan itu. Maka sang ulama itu biasanya kalau sudah seperti itu dia mengatakan pada dirinya, wahai diriku, kesempatan itu sekarang masih kau miliki. Karena itu bangunlah dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dunia ini salah satu sifatnya, ya begitulah Allah menciptakan dunia ini. Salah satu sifatnya dunia ini adalah kita biasa baca dalam Al-Quran bagaimana kenikmatan dunia itu sering disebut sebagai apa? Mata'ul ghurur, ya, kenikmatan yang ghurur, sifatnya itu menipu. Nah, bagaimana bentuk tipuannya? Ya banyak. Salah satu bentuk cara atau bentuk tipuan dunia itu adalah dunia ini sering kali membuat kita selalu merasa seakan-akan masih lama di dunia ini. Itu salah satu bentuk tipuannya. Karena kita selalu merasa bahwa masih lama, seakan-akan masih lama di dunia ini, apalagi kalau kondisi tubuh masih sehat, ya, perasaannya itu selalu seperti anak ABG, ya, padahal sudah berumur, ya, sudah 4 anak, sudah 5 anak, tapi masih selalu merasa ABG, ya, masih selalu merasa 17 tahun. Ya. Jadi dunia itu sering membuat kita begitu, oh masih lama, sehingga apa? Efeknya akan muncul sebuah penyakit yang biasa diistilahkan oleh para ulama dengan tulul amani, panjang angan-angan. Tapi panjang angan-angannya itu berkait dengan dunia, sayangnya. Angan-angan yang panjang itu sayangnya selalunya berkaitan dengan dunia, bukan berkaitan dengan akhirat. Jadi itu salah satu sifat dunia yang sering kali menipu kita, seolah-olah masih lama, padahal sebenarnya boleh dibilang dunia inilah fase kehidupan kita yang paling singkat. Maka kata Nabi SAW, ini saya pernah ulas juga di masjid ini, tapi saya ulangi lagi. Nabi SAW mengatakan, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Bahwa usia umatku itu akan berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 60-70 tahun itu lama atau tidak? Tergantung dari mana melihatnya. Ya, tapi kalau kita orang beriman, kita selalu diajarkan untuk melihat dari sudut pandang akhirat. Lama atau tidak 60-70 tahun itu? Bahkan kalau lihat wajah-wajahnya di sini ada yang tidak sampai 60 tahun. Ya. Ada di antara kita yang mungkin hanya sampai 30 tahun, 40 tahun. Ya, tidak sampai pada titik 60 tahun. Kemudian setelah kehidupan dunia, kita akan masuk kehidupan alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur? 60 tahun. Berapa lama kita di alam kubur? Kita tidak tahu berapa lama ada di alam kubur. Ya, yang pasti kita akan berada di alam kubur sampai nanti Allah menakdirkan terjadinya hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Allahu a'lam. Tapi Nabi SAW untuk sekedar menggambarkan pada kita, Nabi SAW pernah mengatakan, bu'istu baina yaday sa'ati kahatain. Aku diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sementara jarak antara diutusnya aku dengan terjadinya kiamat itu kahatain, seperti jarak antara 2 jari ini. Ya, untuk menunjukkan betapa dekatnya itu. Jadi Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, ini terjadinya kiamat sangat dekat. Sementara ini sudah 1400 tahun kurang lebih Nabi diutus, belum terjadi kiamat. Belum terjadi kiamat. Artinya apa? Dilihat dari sudut pandang akhirat, 1400 tahun itu tidak ada apa-apanya. Artinya apa lagi? Artinya kemungkinan besar ketika kita meninggal dunia ini,
setelah 60 tahun di dunia, kemungkinan besar kita berada di alam kubur itu masih sangat besar kemungkinannya 1000-an tahun kita tinggal di alam kubur. Sampai nanti terjadi kiamat. Ya, kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Atau anggaplah tidak usah sampai 1000-an tahun. Katakanlah 500 tahun kita berada di alam kubur. Apa bandingannya ini 500 tahun dengan 60 tahun di dunia? Sementara kita selalu lebih pusing dengan yang 60 tahun ini. Saya biasa mengatakan kita lebih pusing dengan cicilan motor, mobil, rumah, pusing memikirkan itu. Dan siapa di antara kita yang pernah pusing memikirkan bagaimana nanti dia di alam kubur? Saya belum pernah lihat itu ada orang, sakitnya kepala aku ini, bagaimana saya nanti di alam kubur itu? Saya belum pernah dengar itu ada orang begitu. Yang biasa saya dengar, apa nah sudah mau selesai ini bulan nah saya belum bayar ini cicilan ya. Kan belum pernah itu ada orang pusing itu dengan yang padahal sudah jelas keberadaan dia di alam kubur itu hampir bisa dipastikan, kalau bukan ya mungkin 9, kemungkinannya adalah 99% keberadaan kita di alam kubur itu lebih lama daripada keberadaan kita di dunia ini. Ya. Kan di dunia 60-70 tahun. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, banyak di antara kita mungkin yang tidak sampai 60 tahun. Banyak tidak sampai 60 tahun. Nah, kan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa bisa seperti itu, karena memang salah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita di dunia ini membuat kita selalu merasa dunia ini masih panjang. Ya, makanya saya biasa sampaikan juga di beberapa kelompok kajian ikhwah, saya sampaikan begini. Kita juga pikirkan sih. Kalau seandainya sekarang kita canangkan misalnya satu hari setiap kita menghafal satu ayat Al-Quran. Satu ayat Al-Quran. Satu hari satu ayat. Jadi hari ini misalnya alif lam mim itu saja diulang satu hari. Ya, satu ayat. Kira-kira berapa tahun? Kalau satu hari satu ayat. 10 ya, sekitar 10 sampai 15 tahun lah mungkin. Ya. Kira-kira lama itu. Lama 10 tahun, 15 tahun menghafal Al-Quran 30 juz. Ya ada orang 40 hari sudah selesai hafalannya. Tapi kita ini tidak usah banyak lah. Artinya tidak usah banyak cerita. Ya, yang gampang-gampang saja lah. Satu hari satu ayat. Ya. Yasin, jadi satu hari dari pagi sampai malam itu saja di murojaah. Yasin. Ya. Satu hari satu ayat. Sekarang kalau kita mau canangkan itu, mungkin sebagian besar kita mengatakan, wah, lama sekali itu Ustaz. 10 tahun, 15 tahun. Ya. Sekarang tahun berapa? 2014. Seandainya kita mulai menghafal satu hari satu ayat tahun 2000, tahun ini insya Allah kita sudah syukuran menjadi seorang hafid. Sekarang sudah 2014. Ya. Sudah 2014. Dahulu di tahun 2000, kalau kita bicara soal ini, melihat ke depan, kita melihat 10-14 tahun itu lama sekali. Tapi coba sekarang di tahun ini 2014 lihat 10-15 tahun ke belakang, masih lama atau cepat sekali? Cepat sekali. Cepat sekali kan? Ya. Sampai-sampai itulah tadi kita sering merasa, ya, saya saja sampai hari ini sering merasa saya seperti baru lulus S1 begitu. Padahal lulus S1 saya tahun 98. Ya, sudah lama. Ya, sekarang anak saya yang paling tua sudah balik bahkan. Ya, sudah 12 tahun, 13 tahun. Artinya sudah lama.
Tapi memang selalu begitu. Maksudnya kita di dunia ini melihat ke depan, kalau melihat ke depan itu perasaan seperti masih lama sekali begitu hidup kita di dunia. Tapi nanti ketika kita berada di akhirat, melihat dunia, cepat sekali. Karena memang begitu, dunia itu ujiannya begitu, selalu membuat kita merasa lama padahal sebenarnya cepat. Perasaan baru lulus SD, baru lulus SMP, SMA, menikah, terus punya anak, bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah punya cucu. Ya. Coba kita lihat ke belakang itu, rasa-rasanya tidak terlalu lama itu. Makanya Al-Quran selalu mengajak kita untuk kembali menyadari itu, ya, kembali menyadari ya bahwa dunia dibanding akhirat itu tidak ada apa-apanya, ya semuanya, ya semua dilihat dari dari semua sisi, dunia dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dari segi waktu tidak ada apa-apanya, dari segi kenikmatan tidak ada apa-apanya. Kita sudah beberapa kali di masjid ini juga menyampaikan tentang surga, neraka, ya. Bagaimana nikmat yang ada di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan yang ada di akhirat. Jadi kalau kita rasa nikmatnya itu dunia ini, kita cepat-cepat ingat, bagaimana nih kalau di surga itu, ya, yang sudah punya istri, ya, merasakan nikmatnya hidup bersuami istri, bayangkan bagaimana gitu kalau di surga itu dengan bidadari. Ya. Ya, kita sekarang ini saja sudah berumur, nah masya Allah itu nikmatnya. Bagaimana lagi kalau di surga yang kita tidak tua-tua, ya. Kita diberikan usia usia yang sangat ideal oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah tua, sehat terus, muda terus. Ya, bahkan di surga itu ada namanya pasar di hari Jumat, yang kalau orang pergi ke pasar itu, dia pulang menemui istrinya, keluarganya, istrinya mengatakan, tambah gagah saya lihat pulang dari pasar ini. Dibayangkan itu setiap pergi ke pasar, pulang, tambah gagah terus, setiap minggu tambah gagah. Ya, sementara di dunia ini, asal pulang tambah peot, ya, tambah banyak keriputnya. Kenapa tambah ada lagi keriput tak satu, tambah lagi rambut tak putih satu. Kalau di surga, pergi ke pasar, pulang pasar tambah keren gitu ya. Nah, itulah surga. Tidak ada apa-apanya dibanding. Begitu juga penderitaannya. Penderitaan dunia ini, kalau mau dibandingkan dengan penderitaan akhirat ini tidak ada apa-apanya. Maka orang-orang yang menderita di dunia, yang penting dia beriman, beramal soleh. Kalau menderita di dunia, ya selalu harus ingat bahwa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan akhirat. Mungkin jamaah sekalian masih ingat, ya kita pernah ya angkat salah satu hadis yang selalu kita angkat juga untuk menjelaskan tentang itu, ya bagaimana manusia yang dahulunya di dunia ini hidup paling kaya, paling nikmat, paling nyaman hidupnya, tapi di akhirat termasuk penghuni neraka. Kemudian dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah perintahkan agar orang ini sebelum dimasukkan seterusnya di dalam neraka, dites-tes dulu, dicelupkan satu kali di dalam neraka, kemudian ditanya oleh Allah, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesenangan walaupun hanya sedikit? Jadi bayangkan itu pertanyaan Nabi, ya. Nabi pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menanyakan apakah kau pernah merasakan kenikmatan, tidak. Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun hanya sedikit? Allah hanya tanya sedikit. Ingat kibedeng itu pernah kau rasa kayak itu enak-enak biar sedikit. Apa jawabannya? La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kenikmatan, kesenangan walaupun hanya sedikit. Jadi saya biasa bahasakan, coba lihat
bagaimana itu azab neraka, dia baru dicelupkan satu kali, itu sudah cukup untuk menghapus, seperti komputer itu, terhapus memorinya, terhapus semua kenangannya tentang kenikmatan, kesenangan yang pernah dia rasakan di dunia. Siapa itu? Ini orang yang paling enak hidupnya, apalagi kalau cuma pas-pasan hidupnya. Ini orang yang paling enak hidupnya di dunia. Apalagi kalau sudah di dunia hidupnya pas-pasan, di akhirat penghuni neraka lagi. Ya. Mungkin tidak usah satu kali celup, setengah celup saja sudah. Ya. Nah, begitu juga sebaliknya, orang yang paling menderita hidupnya di dunia, tapi di akhirat, karena dia beriman, dia bersabar, di akhirat dia ditakdirkan sebagai penghuni surga, dia dicelupkan juga satu kali ke dalam surga, lalu dia ditanya oleh Allah, wahai anak Adam, apakah engkau pernah mengingat, pernah merasakan kesusahan? Sedikit saja. Hal marra bika bu'sun qat. Jadi dalam hadis itu ada kata-kata qat. Qat itu artinya sedikit saja, biar sedikit. Tapi sang hamba ini gara-gara dicelup satu kali di dalam surga, belum seterusnya masuk ke dalam surga. Ya, dia belum merasakan itu yang dalam kisah hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang penghuni surga yang terakhir masuk surga. Dia belum merasakan itu, disambut oleh bidadari surga, ya, yang mengatakan alhamdulillahilladzi ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau. Bayangkan, bidadari mengucapkan itu kepada kita. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau, wahai suamiku, untuk kami. Ya. Saya biasa bilang, kita punya istri saja kalau pulang ke rumah, rasanya belum pernah ada yang menyambut begitu. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau, wahai suamiku, ya, untuk saya. Ini beda dari surga, menyambut dengan ucapan seperti itu. Nah, ini hamba yang tadi saya cerita ini, dia belum merasakan itu. Dia baru dicelup satu kali di dalam surga. Siapa ini? Orang yang paling susah hidupnya di dunia dulu. Dicelup satu kali, ditanya oleh Allah, apakah kau pernah merasakan kesusahan walaupun sedikit? Coba ingat-ingat. Pernahkah kau rasa itu susah walaupun sedikit? Jadi Allah tidak tanya kepada dia semua yang dia rasa susah-susahnya itu, enggak. Sedikit saja, coba ingat-ingat, pernah enggak? Apa dia katakan? La wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak pernah merasakan kesusahan walaupun sedikit. Kemana perginya itu? Kemana perginya itu? Apa namanya? Kepusingan di dunia, bayar SPP anak-anak, ketika anak sakit tidak ada uang untuk ke dokter, tidak ada uang untuk beli obat, ya, kontrakan rumah sudah habis, tidak punya uang untuk bayar kontrakan yang baru, ya, sekalinya juga punya rumah, ya, luasnya cuma 2x2 atau 3x3, ya, atapnya selalu bocor kalau hujan banjir, ya, punya motor juga baru di starter, ya, ada istilahnya teman dulu di Jakarta punya motor semua bunyi kecuali klakson. Ya. Ya, semuanya bunyi, ya. Artinya semua bunyi kecuali klakson yang tidak bunyi katanya, Pak. Jadi pokoknya semua kesusahan dunia dia rasakan, ya. Sejak lahir sampai meninggal dunia, ya, dia selalu masuk daftar apa itu? Orang miskin, ya. Tapi begitu dia di akhirat baru dicelupkan satu kali dalam surga, langsung terhapus itu semua memori dan kenangan tentang kesusahan yang dirasakan di dunia. Baru dicelup, ya, belum masuk ke dalam, ya, surga, ya. Ya, dia belum merasa. Artinya ini kita baru bicara istilahnya level-level anunya surga ini, ya. Kita belum bicara tentang Firdaus, ya, yang tempatnya para nabi, para rasul. Nah, ini baru surga yang level-level bawahnya. Ya, seperti yang dalam kisah yang saya sebutkan tadi, hadis yang sangat panjang itu tentang penghuni surga yang terakhir masuk surga, bagaimana dia berjuang melewati titian sirat, kemudian dia berhasil sampai ke pinggir, kemudian dia balik menghadap ke arah
neraka dia katakan, Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau. Padahal dia lewati itu jalan jatuh lagi, hampir terpeleset, pokoknya ya, kemudian singkat cerita dia diperlihatkan sebuah pohon yang rindang, kemudian ada air yang mengalir di situ. Ya, kita bayangkan ini orang poso sekali ini, ya capek sekali dia menempuh perjalanan menuju surga ini. Kemudian dia diperlihatkan itu, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah dekatkan aku kepada pohon itu supaya aku bisa istirahat. Kemudian Allah mengatakan, jangan sampai saya kabulkan permintaanmu, kau minta lagi yang lain. Dia mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak minta yang lain. Jadi dekatkan ke situ. Setelah di situ dikasih lihat lagi yang lebih bagus. Dia minta lagi sama Allah. Allah bilang, tadi kau sudah janji. Tidak minta. Dia bilang, oh, tidak minta ya Allah. Dia pergi, diberikan lagi. Kemudian tidak lama dimunculkan lagi yang lebih bagus. Pohon yang lebih indah, kemudian ya Allah dekatkan aku ke situ. Tadi kau bilang kau tidak minta, sekarang kau minta lagi. Terakhir ini ya Allah, gitu ya. Maka Ibnu Mas'ud ketika sampai di situ, ketika sampai pada penuturan itu, dia tertawa. Kemudian murid-muridnya bertanya, kenapa Anda tertawa? Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, kami pada waktu itu, saya tertawa karena kami pada waktu itu para sahabat mendengarkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga tertawa. Maka kami para sahabat juga bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa Anda tertawa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tertawa karena Allah Subhanahu wa taala tertawa mendengarkan ucapan sang hamba ini. Lalu Allah mengatakan, saya tahu permintaanmu pasti tidak akan ada habisnya. Jadi silakan pergi ke sana. Diizinkan dia untuk sana. Nah, di sanalah kemudian dia baru mendengarkan hamba ini. Dia dengarkan, apa ada orang senang-senang ya, bercanda-canda di belakang itu. Dia ada istana. Kemudian dia minta lagi, ya, dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian dia dimasukkan ke dalam istana itu. Lalu kemudian, kemudian oleh Allah dia disuruh minta. Minta apa saja. Ini seperti cek kosong, isi berapa saja. Ya, orang dikasih cek kosong, isi berapa saja. Minta apa saja. Mau ini. Dia sebut semua yang dia mau. Sampai akhirnya tidak ada yang dia mau. Habis, ya sudah habis ya. Dia sudah sebut semua. Bayangkan itu. Ya Allah suruh kita minta. Ini siapa yang diperlakukan begini? Siapa ini? Bukan Nabi, bukan Rasul, ya, bukan ulama, bukan. Orang yang paling terakhir masuk surga. Minta. Dia sebut semua yang dia mau. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, hiyalaka, semua yang kau minta itu menjadi milikmu, wa asyaratu amsalihah, dan 10 kali lipatnya saya kasih. 10 kali lipatnya. Setelah itulah baru dia diizinkan untuk bertemu dengan istrinya, para bidadari, dan bidadari menyambut dengan apa yang saya katakan tadi. Alhamdulillahilladzi ahyaka lana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan engkau untuk kami. Kenapa kita sampai ke sini? Ya, artinya ini sekedar menggambarkan kepada kita bahwa memang salah satu sifat dunia itu adalah membuat kita seakan-akan merasa masih lama di dunia ini. Maka kita selalu panjang angan-angan. Cuma sayangnya kita itu seperti yang tadi saya katakan, panjang angan-angan kita di dunia itu lebih sering berkaitan dengan urusan dunia. Ya, lebih sering berkaitan dengan urusan dunia dan tidak berkaitan dengan urusan akhirat. Meskipun pada asalnya angan-angan duniawi kita itu mungkin saja secara hukum syar'inya boleh saja. Saya mau punya rumah 100, saya mau punya tabungan 1 triliun, kan boleh saja. Boleh saja.
Hukum asalnya boleh saja, tapi kalau dia sudah mengalahkan obsesi dan cita-cita akhirat kita, itu yang bahaya. Kalau dia sampai membuat kita merasa bahwa kita selama-lamanya di dunia, itu yang bahaya. Ya. Tapi kalau dia bisa membuat kita seperti Abu Bakar As-Siddiq, membuat kita seperti Umar Ibn Khattab, membuat kita seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, membuat kita seperti Abdurrahman bin Auf, kaya, banyak harta, tapi ya istilahnya ada ustadz yang mengatakan ya dunia di dalam genggaman tangan tapi tidak masuk ke hati. Artinya kita genggam dunia di tangan kita tapi tidak masuk di hati. Makanya ada yang bilang kalau pakai jam mahal, pakainya di tangan saja. Jangan dipakai di hati. Karena kalau dipakai di hati, jam mahal hilang, sakit hati. Tapi kalau tidak masuk di hati itu jam, ya sudah takdirnya hilang. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi memang itulah. Sayangnya kalau untuk urusan obsesi dunia kita seringkali luar biasa semangat, tapi kalau sudah berkaitan dengan obsesi akhirat, ini yang masalah. Itu tadi contohnya disuruh kalau misalnya kita, oke, satu hari kita mulai hari ini menghafal satu ayat saja, nah, kita mengatakan ya, batal lagi Ustaz. Ya. Susah sekali itu, panjang waktunya apa semua. Ya. Baik. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah salah satu misi utama atau pesan utama Al-Qur'an diturunkan kepada kita untuk selalu mengingatkan kita kembali tentang rute perjalanan kita yang sesungguhnya. Ya. Karena kita sering lupa. Ya, kita sering lupa dengan rute perjalanan kita yang sesungguhnya. Itulah sebabnya salah satu pesan Al-Quran adalah mengingatkan kita tentang itu. Maka dalam pertemuan yang lalu kita sudah menyinggung bahwa langkah yang kedua mentadabburi Al-Quran itu adalah kita ingat bahwa al-aslu fi khitabil Quran annahu muwajjahun ilal qalb, bahwa pada dasarnya pesan Al-Quran itu ditujukan kepada al-qalb, ya, kepada hati kita. Inilah yang pada pekan yang lalu juga kita jelaskan bahwa al-qalbu ini adalah malikul a'dha, ya, penguasa dari seluruh, istilahnya rajanya kita punya diri nih, rajanya kita punya anggota tubuh ini. Ya. Jadi apa yang diperintahkan istilahnya oleh hati ini, al-qalb ini, maka itulah yang dijalankan oleh anggota tubuh kita. Maka Nabi SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahya al-qalb. Jadi disinilah kuncinya. Maka itulah karena qalb ini memegang posisi atau menduduki posisi yang sangat penting, maka pesan Al-Quran itu ditujukan secara utama kepada al-qalb, ya, kepada hati kita. Karena ini apa istilahnya ya? Mungkin seperti kalau komputer itu apanya kira-kira itu al-qalb? Ya prosesor atau ya pokoknya yang intinya lah. Kalau dia rusak berbahaya, artinya bisa merusak semuanya. Ya. Bisa merusak semuanya. Kenapa? Karena al-qalbu inilah, hati inilah yang akan membentuk cara pandang kita. Ini penting sekali cara pandang itu. Ya. Membentuk persepsi, membentuk cara pandang. Bagaimana kita memandang dunia ini? Bagaimana kita melihat dunia ini? Ya. Nah, cara pandang ini penting. Ya, banyak kesengsaraan, ya, banyak kegagalan di dunia maupun di akhirat itu disebabkan oleh cara pandang yang keliru, ya, cara pandang yang keliru.
orang melihat, oh, seperti dalam kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, dia melihat, artinya fitrah manusia memang akan selalu berjalan mencari siapa yang menciptakan alam semesta ini, siapa yang menguasai dia. Maka ketika dia melihat matahari besar sekali, oh ini barangkali ini kan ini besar sekali. Itu cara pandang, oh ini besar sekali. Ya. Nah, maka Al-Quran datang untuk memberikan kita arahan, memberikan kita petunjuk, pedoman untuk bisa meluruskan cara pandang ini. Jadi kita harus selalu banyak membaca Al-Quran, kita harus selalu banyak bersentuhan dengan pesan-pesan Al-Quran agar supaya kita bisa memperbaiki cara pandang kita. Maka cara pandang orang beriman itu selalunya husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dampaknya dia kemudian menjadi manusia yang selalu optimis. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan hidup orang beriman itu, karena kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik untuk dia, dan kalau dia mendapatkan ujian, musibah, dia juga bersabar, dan sabar itu baik untuk dia. Artinya tidak ada, artinya semua kondisi, jadi kita orang beriman itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya untuk bisa hidup dalam semua kondisi, dalam kondisi nyaman, enak, dalam kondisi susah. Ya. Kenapa? Karena itu tadi, ya, kita sudah mempunyai persepsi dan cara pandang yang benar terhadap dunia ini. Dan sekali lagi, makanya kalau mungkin ada yang punya pengalaman ikut pelatihan manajemen atau yang semacamnya, yaitu biasanya salah satu yang dibahas di awal-awal pelatihan itu selalu bagaimana meluruskan cara pandang itu, ya, meluruskan persepsi itu. Karena kalau sudah cara pandang yang keliru, maka itu bisa sangat berbahaya. Ya, makanya ada yang mungkin pernah dengarkan ceritanya itu bagaimana ada sebuah perusahaan pabrik sepatu mengirimkan salah seorang pegawainya ke sebuah tempat, ya, yang sangat sangat terpencil begitu. Dia kirim salah seorang pegawainya, lihat, pelajari di sana bagaimana peluang bisnis sepatu kita di sana. Maka dikirim, ya, mungkin dibawa pakai helikopter, terus terjun di situ. Nah, begitu dia terjun, ternyata dia lihat, wah, ini semua ada mungkin 15.000 orang penduduk di situ, tidak ada yang pakai sepatu. Maka dia telepon bosnya, bilang, bawa pulang saya. Di sini tidak ada peluang untuk menjual sepatu ini. Ini orang di sini tidak ada yang pakai sepatu. Dia dibawa pulang. Dikirim pegawai yang kedua, begitu dia lihat kondisi begitu, dia mengatakan, dia telepon bosnya, tolong kirimkan saya 15.000 pasang sepatu, karena saya lihat ada peluang di sini. Orang di sini belum ada yang pakai sepatu. Ini maksudnya lihat cara pandang. Ya. Pegawai yang pertama melihat, apa gunanya saya jual sepatu di sini? Ini orang tidak ada yang suka pakai sepatu. Ya, itu cara pandang dia. Tapi begitu pegawai kedua dikirim, wah, ini peluang ini. Ini orang dia belum pernah rasakan enaknya pakai sepatu. Kirimkan saya 15.000 pasang sepatu. Ini peluang ini. Ada 15.000 orang tidak pakai sepatu. Ini contoh saja. Contoh bagaimana cara pandang, ya, yang berbeda melihat kondisi yang sama itu bisa berbeda dampaknya dan sangat besar dampaknya. Itulah sebabnya kita pernah bahas juga di masjid ini tentang surah Al-Kahfi. Dan dikaitkan dengan kedatangan Dajjal. Nah, salah satu di antara sekian banyak bahaya Dajjal itu adalah karena Dajjal itu akan merusak software kita. Dia akan merusak cara pandang kita. Itu yang paling berbahaya. Jadi al-aslu fi khitabil Quran annahu muwajjahun ilal qalb. Jadi pesan Al-Quran itu tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki bagian yang paling utama, bagian yang paling inti dari diri kita, yaitu al-qalb itu.
seorang ulama bernama Ahmad Ibnu Khadrawaih pernah mengatakan, al-qulubu aw'iyatun. Al-qulubu aw'iyatun. Hati itu seperti bejana. Ya, hati itu seperti bejana. Fa idzam tala'at minal haqq, apabila dia dipenuhi dengan kebenaran, maka azharat ziyadata anwariha 'alal jawari. Maka limpahan cahayanya, cahaya kebenaran itu akan tampak di seluruh anggota tubuh kita. Wa idzam tala'at minal batil, kalau hati itu dipenuhi dengan kebatilan, azharat ziyadata zulmatiha 'alal jawari. Maka akan tampak kegelapannya dalam seluruh anggota tubuh kita. Ya, jadi saya ingat ada ustadz yang memberikan juga perumpamaan yang kurang lebih mirip dengan ini. Dia mengatakan, ya, kalau teko itu isinya kopi, tidak mungkin keluar air putih. Ya. Kalau teko, ya, teko kita itu isinya kopi hitam, kita tuang, tidak mungkin keluar air putih. Begitu juga kalau kita isi air putih, kita tuang, tidak mungkin keluar jus sirsak atau. Jadi apa isinya di situ, itu juga yang keluar. Nah, kalau hati kita dipenuhi dengan al-haq, ya, dipenuhi dengan cahaya Al-Quran, dipenuhi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka insya Allah itulah yang akan tampak, itulah yang akan keluar. Sebaliknya, kalau dipenuhi dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang keluar juga akan seperti itu. Dan wal'iyazubillah, mungkin ketika kita dalam kondisi seperti ini masih sadar, mungkin kita bisa berkamuflase. Hati kita sebenarnya penuh dengan kedurhakaan pada Allah, tapi kita bisa bermulut manis, bisa pasang wajah manis di hadapan manusia. Tetapi dalam kondisi misalnya sakaratul maut, kita tidak bisa menutupi lagi. Apa yang sebenarnya sepanjang hayat itu menjadi memenuhi pikiran dan hati kita, itulah yang akan tampak pada saat seperti itu. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah pernah menceritakan beberapa kisah-kisah orang yang berada di akhir hayatnya. Ada orang yang karena bisnis kainnya saja yang dia pikir, begitu dia sakarat, dia tidak bilang la ilaha illallah, dia bilang 1 meter sekian, ya 1 meter ya, sekian. Ada juga orang yang kecintaan pada main catur itu memenuhi hidupnya, sehingga ketika dia meninggal skak, nah, dia yang skak. Skak mati. Ya. Jadi tergantung apa yang memenuhi hati, pikiran kita, apa yang memenuhi obsesi hidup kita, itulah yang akan tampak nanti pada akhir hayat kita. Artinya meskipun mungkin kita tetap sibuk mengurus bisnis tapi Allah tahu dalam hati kita itu dipenuhi dengan kerinduan pada akhirat. Meskipun tiap pagi kita harus buka toko, ya harus hitung ini, ambil barang kelihatannya seakan-akan mungkin kita hanya urus toko, tapi kalau Allah tahu bahwa dalam hati kita itu sebenarnya ada obsesi tentang akhirat, ya. Allah tahu dalam hati kita ini bahwa ya saya urus bisnis ini juga karena Allah Subhanahu Wa Taala, keuntungannya untuk dakwah, untuk Islam. Itu juga yang akan tampak, ya. Maka al-qulubu aw'iyah, hati itu seperti bejana, apa yang menjadi isinya itulah yang akan keluar. Karena itu kalau kita renungkan, kan perhatikan, hati ini selalu menjadi hal awal
yang diajak bicara oleh Al-Qur'an. Ya, di sini dikatakan annal Qur'an nazala awalan 'alal qalb, bahwa Quran itu pada awalnya diturunkan kepada hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sungguh Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Rabbul Alamin, nazala bihi ruhul amin, turun dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ya, diturunkan ala qalbika, diturunkan ke hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mundirin, agar engkau wahai Muhammad menjadi salah seorang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa atau dengan lisan Arab, ya, dengan bahasa Arab yang jelas, yang fasih. Maka kita lihat di sini Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an itu pada mulanya memang diturunkan kepada al-qalb, ya, kepada hati. Dan itulah sebabnya selalu hati yang bergetar pertama kali ketika mendengarkan Al-Qur'an. Ya, ini kisah salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia pertama kali mendengarkan ayat Al-Qur'an. Namanya sahabat ini Jubair bin Mut'im. Dia mengatakan, sami'tun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah mendengarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqra'u fil maghribi bit-tur, membaca surah At-Tur pada saat salat maghrib. Falamma balagha hadhil ayah, maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada ayat ini, ayatnya berbunyi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ketika dibaca ayat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Jubair bin Mut'im mengatakan, kada qalbi ayyatir, ya, hampir-hampir saya punya hati ini seperti kayak mau terbang begitu mendengarkan ayat ini. Ayat ini artinya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini Al-Qur'an mengajak kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada yang menciptakan ini selain Allah. Al-Qur'an mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka itu diciptakan tiba-tiba saja begitu muncul, ya, di dunia ini, ya, tidak ada yang menciptakan, ya, muncul tiba-tiba saja begitu. Am humul khaliqun, atau apakah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Jadi Al-Qur'an mengajak kita berpikir, coba kita ada di dunia ini, kita muncul tiba-tiba begitu, tidak ada yang menciptakan, atau kita yang bikin diri kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, am khalaqus samawati wal ard, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan mungkin tanda petik sindiran dari Al-Qur'an. Ya, sudah jelas jawabannya, kita tidak muncul tiba-tiba, kita tidak mungkin menciptakan diri kita sendiri. Atau anggaplah kita menciptakan diri kita sendiri, terus siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anggaplah kita menciptakan diri kita sendiri, atau kita muncul tiba-tiba, terus ini langit dan bumi bagaimana? Ya. Maka membaca ayat-ayat ini, Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu mengatakan, kada qalbi ayyatir, ya, hampir-hampir saya punya hati ini terbang, ya, begitu. Kemudian kisah yang lain dari seorang salaf yang bernama, ada beberapa kisah, saya ambil satu kisah saja sebelum kita tutup. Kisah dari Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala. Mungkin kita pernah dengarkan namanya. Al-Fudail bin Iyad ini dahulunya kerjanya itu perampok, ya, perampok, penyamun, ya. Kalau bahasa Arabnya perampok itu qutta'ut turuq, ya, qutta' itu artinya orang yang suka memotong, at-turuq itu artinya jalan, dia suka memotong jalan. Maksudnya memotong jalan itu dia menahan orang untuk dirampas, diambil hartanya. Nah, Al-Fudail ibnu Iyad ini dulunya seorang perampok, ya. Akhirnya dia menjadi seorang ahli ibadah, jadi seorang perampok. Nah, sebab taubatnya itu adalah, dikatakan di sini sebab taubatnya adalah annahu asyaqa jariyatan.
dia jatuh cinta kepada seorang budak perempuan. Nah, karena dia jatuh cinta, dia kemudian satu hari berniat mengintip, ya, mengintip budak itu. Maka dikatakan di sini, wa bainahu wa yartaqil judran ilaiha, ketika dia sedang naik, ya, memanjat tembok untuk melihat atau untuk bertemu dengan budak perempuan itu, sami'a rajulan, tiba-tiba dia mendengarkan ada seorang pria yang yatlu, membaca ayat atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Jadi ketika dia lagi panjat tembok, tiba-tiba ada didengarkan orang baca ayat ini, alam ya'ni, belumkah tiba saatnya, lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belumkah tiba saatnya bagi orang beriman untuk tunduk, khusyuk hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan mengingat atau mendengarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini dimulai dengan pertanyaan, belumkah tiba saatnya? Maka begitu dia dengarkan ayat itu langsung menyentuh hatinya. Maka Al-Fudail bin Iyad yang tadinya perampok dan sedang berusaha untuk, ya, mengintip atau pacaran dengan seorang budak perempuan, mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, qad ana, sudah tiba waktunya. Tadi ayatnya bunyinya apa? Belumkah tiba waktunya bagi orang beriman untuk menundukkan hatinya, untuk takut hatinya, ya, mengingat Allah. Maka dia jawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, qad an, sekarang sudah tiba waktunya. Maka dia pulang dan dia mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di sini dikatakan dia pulang ke rumahnya, fa'awahul lail ila kharibah. Ketika malam hari tiba, ya, dia tinggalkan itu tadi tempat. Ketika malam hari tiba, dia pergi beristirahat di sebuah kharibah. Kharibah itu sebuah tempat atau rumah yang sudah rusak, yang ditinggalkan oleh penghuninya. Fa idza fiha rifqah, ternyata di tempat itu juga, mungkin pada sisi yang lain, ada serombongan orang yang sedang beristirahat. Maka Fudail bin Iyad sambil istirahat, dia dengarkan dialognya nih rombongan yang juga istirahat di tempat yang sama. Salah satu dari rombongan itu mengatakan kepada temannya, nartahil, ayo kita jalan saja sekarang. Tapi yang lain, anggota rombongan itu mengatakan, hatta nusbih, kita jangan jalan sekarang, nanti kalau pagi tiba baru kita jalan. Kenapa? Fa inna Fudailan ala tariqi yaqta'u alaina. Kalau kita jalan sekarang, nanti ada Fudail bin Iyad yang merampok kita di tengah jalan. Maka itu semakin menambah motivasi Fudail, dia kemudian semakin menambah motivasinya untuk bertaubat. Lalu kemudian ammanahum, dia datangi rombongan itu dan memberikan jaminan keamanan untuk mereka. Lalu bagaimana selanjutnya kehidupan Al-Fudail bin Iyad? Di sini dikatakan setelah dia bertaubat, jawara bil haram, dia pindah dan tinggal di Masjidil Haram hatta mata, sampai meninggal dunia rahimahullahu taala. Ini setelah mendengarkan satu ayat dari surah Al-Hadid ayat 16. Ya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Baik, saya rasa itu dulu untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dalam majelis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.